Ustadz, saya ketemu dan kenal sama orang yang hebat. Tapi setelah semakin kenal, saya jadi kagum dan ngefans. Dalam hati saya berdoa, ya Allah, saya pengen seperti dia. Nah, pertanyaannya, apakah di saat saya kagum dan ngefans dengan kehebatan orang itu, termasuk penyakit hati, bagaimana cara membuangnya? Begini, ya. Anda kagum sama seseorang, Anda ingin seperti orang itu kan termasuk dengki yang dibolehkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, la hasada illa fithnain. Kamu tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal. Satu, kepada orang yang berilmu, dia mengamalkan ilmunya, dia mengajarkan ilmunya, kamu ingin berilmu seperti dia. Itu boleh, ya. Nah, yang kedua, orang yang berharta, lalu dengan hartanya itu dia berbuat baik kepada orang banyak. Hartanya itu digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Lalu Anda mengatakan, ya Allah, aku pengen seperti orang itu. Nah, itu justru sesuatu yang dibolehkan. Ini hadis Sahih Bukhari. Ini isyarat, sahabat-sahabat sekalian, kita boleh punya keinginan mencontoh kebaikan orang lain. Ya. Ini sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Melihat kelebihan orang lain, lalu kita ingin seperti dia. Nah, itu boleh. Ya. Yang tidak boleh, kita melihat kelebihan orang lain dan kita berharap kelebihan, kebaikan yang ada di orang lain itu rusak atau hilang. Nah, itu namanya dengki. Iyyakum wal hasada. Jauhi oleh kamu dengki. Fa innal hasada, karena kedengkian itu akan memakan kebaikan-kebaikan, akan melebur kebaikan, akan menghanguskan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang menghabiskan kayu bakar. Jadi amal kita yang banyak itu bisa habis dengan kedengkian. Apa itu yang namanya dengki? Senang melihat orang lain susah, atau susah melihat orang lain senang. Jadi kalau kita merasa susah dengan kesuksesan orang, itu ada kedengkian. Merasa sebel dengan kesuksesan orang, itu dengki. Atau senang melihat penderitaan orang. Anda lihat orang yang tadinya sukses sekarang bangkrut, terus Anda senang, itu dengki. Itu yang diharamkan. Sementara dari pertanyaan Anda, itu cukup positif. Anda kagum sama seseorang, bisa dengan ilmunya, bisa dengan kedermawanannya, bisa dengan kesuksesannya, lalu Anda berikhtiar ingin seperti dia, ya itu merupakan cara yang bagus untuk berprestasi. Karena untuk berprestasi itu pertama dimulai dari cita-cita yang luhur. Oleh sebab itu Islam mengajari kita untuk selalu punya cita-cita yang agung. Surga saja cita-citanya harus tinggi. Dapat surga itu kudu yang tinggi. Kata Nabi, idza sa'altumul jannata fas'alul firdausa fa innahalal jannah. Kalau kau minta surga, minta firdaus, karena itu surga tertinggi. Nah, berarti kan cita-cita kita kudu tinggi. Aku ingin surga firdaus. Jadi jangan sampai, ya Allah, saya beri surga, kelas melati juga gak apa-apa ya Allah. Gak boleh gitu. Kalau kau minta surga, minta firdaus. Karena surga firdaus itu a'lal jannah, surga tertinggi. Ini isyarat kita itu kudu punya cita-cita mulia. Lalu cita-cita mulia itu ditapaki dengan amal terbaik. Kalau cuma cita-cita saja tidak cukup, tapi tapaki dengan amalan terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Beramal yang terbaik. Amal yang terbaik itu di dalamnya ada ilmu, ada keikhlasan, ada kesungguhan, ada ketuntasan. Jadi ahsanu amala, amal terbaik itu di dalamnya ada apa? Ada ikhlas,
ada ilmu, jadi kita kudu jadi pembelajar, ya. Kudu ada kesungguhan, harus ada enthusiasm, semangat, dan harus tuntas kita mengerjakan sesuatu. Nah, ini isyarat kalau kita ingin seperti orang lain dari segi kesuksesan, mencontoh kesuksesan orang lain, berjuang ingin sukses seperti orang lain, itu bukan dengki, itu sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Itu sesuatu yang dianjurkan dalam agama, belajar dari kesuksesan orang lain. Itulah salah satu yang harus kita lakukan kalau kita ingin sukses. Lihat orang-orang sukses, belajar dari mereka, dan berjuang seperti perjuangan mereka. Seringkali kita lihat orang sukses itu suksesnya, kita tidak lihat penderitaan-penderitaannya. Maka belajarlah dari kesuksesan orang lain. Dan itu sesuatu yang sangat mulia. Wallahu a'lam bishawab.